kadang manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Jadi hawa nafsu itu jadikan sebagai ilah Tuhan. Ya. Dan itulah yang melatar belakangi kenapa ada orang yang ya rela untuk dijadikan sebagai sembahan atau menurut dalam artian togut kan. Jadi togut itu sesuatu togo yang melampaui batas. Ya, jadi memang manusia ini pada dasarnya suka menuhankan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabar, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Masya Waduh. Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Masih flu-flu. Ya, Masya Allah ya. musim pancaroba, Ustaz. Pancaroba. Masya Allah. Ya, jadi sudah hadir di depan kita ini Ustadz Farid Ma'ruf. Gelarnya apa, Ustaz? STSMM. SEMM. Masya Allah. Beliau sebagai pakar bidang ya aliran sesat, Ustadz Yadi, bisa Masya dibilang Allah. seperti itu. Masya Allah. Ya, ngomong-ngomong aliran sesat ini, Ustadz, ya bukan cuma di dalam Islam lah, banyak aliran-aliran yang muncul. Apalagi fenomena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran baru ini, Ustadz. Dari dulu yang ada Lia Eden itu sampai sekarang yang di mana di Pandeglang, Banten itu ada aliran Haku, apa itu? Haku kayak gitu, Ustadz. Dia itu boleh mandi bareng, Ustadz. Masya Allah. Perempuan. Laki-laki perempuan. Saya mau bertanya dulu nih, Ustaz. Menurut aliran sesat itu kenapa bisa ada itu aliran sesat, Ustaz? Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabad. Pemirsa sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan tadi Masya Allah bagus. Kenapa ada muncul aliran sesat? Iya. Di dalam Al-Quran kurang lebih 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho rela kepada kita orang beriman sampai kita mengikuti millah mereka. Di sini kata para ulama, millah itu bukan sekedar kita berpindah agama. Ya, bukan sekedar berpindah pemahaman atau keyakinan, tapi dari seluk-beluk seluruh daripada sektor kehidupan, cara berbicara, cara berpakaian. Jadi millah di sini ditafsir oleh para ulama adalah kebiasaan kita sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Nah, gayung bersambut mengapa ada aliran sesat di dunia ya pada umumnya, terkhusus di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara masalah sejarah awal munculnya aliran sesat itu tentu saja dikomandoi oleh agama Yahudi. Agama Yahudi. Dari seluruh aliran sesat atau ajaran sesat di dunia ini, maka yang menjadi panglimanya di lapangan itu adalah orang-orang Yahudi, ya Bani Israel. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, secara umum seperti itu. Bahkan di kalangan Kristen pun terbagi. Ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Yang mana sumber dari kedua kubu ini awalnya dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini banyak menyeting pemahaman-pemahaman, aliran-aliran kepercayaan sesat di dunia. Ya. Jadi induknya adalah dari Yahudi. Sumbernya utamanya dari Yahudi. Karena memang mereka ini adalah sebuah kaum yang cerdas. Tapi tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata, Allah berikan kemampuan otak yang begitu cerdas dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disalahgunakan. Iya. Bahkan semua aliran-aliran tarekoh, ya. Karena semua kita ini harus bertarekat, ya. Cuma tarekatnya bagaimana dulu? Ya. Kalau kita kan tentu yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tarekatnya itu ya bertarekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling selamat dan itu yang paling aman. Adapun bertarekah selain daripada itu ya tentu saja banyak kekeliruan dan terjadi banyak penyimpangan.
Karena kalau kita artikan toreka itu adalah dalam bahasa Arab adalah jalan. Ya, semua orang menempuh jalan, tapi jalan siapa yang ingin ditempuh? Ya, tentu banyak jalan ya. Seperti kalau kita mau ke satu tempat, ya mungkin saja dia sampai ke tujuannya itu, tapi apa yang dia jalani cocok tidak dengan petunjuk Nabi SAW, cocok tidak dengan sunnah beliau SAW. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita sekaligus jawabannya, bahwa adanya kelompok aliran sesat yang menyimpang di dunia ini awalnya dari orang-orang Yahudi itu atau Bani Israel. Karena mereka ini dalam sejarah perjalanan manusia dan agama, bahkan para nabi dan rasul saja mereka bunuh. Ya, ya itu kejamnya mereka, sadisnya mereka. Apalagi kita ini selaku manusia biasa. Sedangkan bagi mereka, nabi dan rasul saja, dari kalangan mereka sendiri 24 nabi itu dari Yahudi semua. Semua mereka ya rata-rata jadi incaran untuk dibunuh. Ya, maka datanglah Nabi SAW sebagai penyempurna risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi. Nah, mereka ada sifat dengki, iri hati, cemburu kepada kaum muslimin. Ya, kenapa nabi terakhir itu bukan dari kalangan Yahudi? Justru sebaliknya dari kalangan orang Arab. Ya, itulah awal pertama kali kecemburuan mereka, kedengkian mereka kepada umat Islam. Ya, karena menganggap tidak pantas yang menjadi nabi dan rasul itu selain dari kalangan kami, wajibnya dari kalangan kami. Tapi ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus membungkam sifat kesombongan mereka, takabur mereka. Ya, jadi semua aliran sesat di dunia sekali lagi itu bermuara dari settingan, ya, rekayasa dari kaum Yahudi. Ya, mungkin sebentar ini mungkin bisa kita lanjutkan lagi, dikembangkan lagi, insyaallah. Jadi berarti semua ini berawal dari Yahudi, Ya, Ustaz. ya. Sudah dikasih otak cerdas, tapi ya, tidak dimanfaatkan dengan baik, Ustaz. Ya, justru membangkang. Justru membangkang. Ya. Dan itu kan di dalam akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, al-maghdub adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Adalah Yahudi. Ya, mereka ada ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmu. Ya, berlawanan arah dengan orang Nasrani. Mereka melakukan suatu amalan tapi tidak didasari dengan ilmu. Jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin berada di tengah-tengah mereka. Ya, tidak berlebihan dan tidak memandang remeh sesuatu. Harus sesuai dengan alurnya, Ustaz. Jalurnya. Iya. Kira-kira ini, Ustaz, menurut Ustaz, apa sih ini orang-orang kenapa mau ikut ini aliran-aliran sesat? Nah, sudah jelas ini Islam, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, perkataan ulama, ini tiba-tiba datang salah satu tokoh lah atau siapapun itu, tiba-tiba bisa begini, bisa mengadakan dan bisa masuk surga. Yang kemarin ini sempat heboh, Ustaz, di Goa, ya apa, aliran apa itu yang baru-baru ditangkap, Ustaz, 2019. Puala lang. Ya, puala lang, langit, patalasang, Ustaz, yang katanya, Ustaz, beli surga. Oh, Masya Allah. Dengan rekomendasi tanda tangan dari ustadznya itu, ya, pimpinannya 10.000 ya, Ustaz. Masya Allah. Mau tahu nggak, Ustaz? Ya. Jadi yang melatar belakangi kenapa orang muda ya masuk ke sesat atau paham-paham yang menyimpang itu, ya, di dalam Al-Quran jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kadang manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Jadi hawa nafsu itu jadikan sebagai ilah Tuhan. Ya. Dan itulah yang melatar belakangi kenapa ada orang yang ya rela untuk dijadikan sebagai sembahan, atau menurut dalam Al-Quran togut kan. Jadi togut itu sesuatu togo yang melampaui batas. Ya, jadi memang manusia ini pada dasarnya suka menuhankan hawa nafsu. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran. Amitahu hawa. Apakah mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan ini sudah menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu memang suka yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Padahal sudah ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, tapi toh mereka tetap mencari
jalan yang lain, jalan yang menyimpang Nah, dari jalan Allah dan Rasulnya. istilahnya Nah, jalan pintas, Ustaz. Jalan pintas. Mengapa demikian? Nah, disinilah kita bisa memahami tentang terutama karakter Indonesia ini ya. Ya, masyarakat Indonesia. Indonesia kan pernah dijajah oleh penjajahan Belanda, Portugal, Inggris, Jepang. Kalau Belanda sendiri hampir 500 tahun, para 50 tahun. 350 namanya tahun. itu menunjukkan bahwasanya sisa-sisa peninggalan ajaran Belanda ini masih melekat di hati kaum muslimin terutama di Indonesia ini. Maka ketika sekarang viral pesulap merah membongkar ya Perdukunan. perdukunan, apakah yang mengatasnamakan ilmu putih, ilmu Iya. hitam ya atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini juga memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita bahwa faktor akidah tauhid yang begitu lemah ya, sehingga ketika datang dukun yang berbalut agama ya pakai sorban, pakai jubah, jenggot panjang, Ustadz itu dukun. serta merta diyakini seluruh ucapannya, seluruh perkataannya. Dengan mudahnya bahkan rela mengeluarkan berjuta-juta, puluhan juta uangnya hanya sekedar ingin disembuhkan atau ingin apa ya, dilancarkan rezekinya, ketemu jodoh cepat, macam-macam. Nah, disinilah ya faktor yang paling utama itu adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim pada khususnya itu harus paham tauhid, apa itu makna la ilaha illallah. Ya, biasa kita artikan tiada Tuhan selain Allah, ini keliru sekali sebenarnya. Makanya lahirlah pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu. Disebabkan karena mereka tidak paham betul apa itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara mendalam. Padahal di sana banyak sekali kunci-kunci, gerigi-gerigi, syarat-syarat diterimanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang mereka yang kurang pahami. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua selain masalah tauhid yang lemah, ya kita kadang sumber daripada penyimpangan kesesatan itu suka mengkultuskan orang. Pengkultusan. Ya, gulu berlebih-lebihan, secara berlebih-lebihan. Ya, kalau mungkin orang itu diceritakan punya kisah, taruhlah ya seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya rahimahullah taala. Beliau ini ya bukan orang sufi. Ya, beliau adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Cuma Allah berikan karomah, kemuliaan. Maka datanglah orang sufi itu menjadikan beliau sebagai gurunya. Padahal beliau berlepas dari orang sufi, orang-orang tarekat, orang-orang menyimpang. Nah, kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ulama nyeleneh-nyeleneh. Ya. Kalaupun beliau pada beberapa kesempatan pas turun hujan, lalu beliau tidak kehujanan, itu bentuk karomah yang Allah berikan kepada beliau. Bukan karena ada ilmu magicnya atau ada ilmu apanya, ya. Untung Itu waktu itu belum ada pesulap karomah. merah. Iya, belum ada pesulap merah. Kenapa ada namanya karomah di kalangan para aulia atau para wali? Itu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala gara-gara selama ini menjaga ibadah ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan karamah. Dan tidak semua juga orang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tertentu. Syaratnya kan luar biasa. Tidak disengaja harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, seperti mindset pemikiran orang harus puasa begini 40 hari 40 malam, tidak berhubungan suami istri 40 hari 40 malam, itu bukan ajaran dari Islam seperti itu. Harus di air terjun. Iya, terjun harus pokoknya yang aneh-aneh lah, yang nyeleneh. Iya. Jadi karamah itu datang ya dari kesolehan seorang hamba. Ya, bukan karena adanya puasa-puasa tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang dia kerjakan. Jadi spontan. Ya, spontanitas datangnya, bukan pernah diminta-minta. Iya. Seperti kuda-kuda sahabat berjalan di atas air ketika pergi ke Persia untuk melawan tentara Persia, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah tanpa mereka minta-minta. Cuma berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kuda-kuda mereka bisa menyeberang di sungai itu dan sampai kepada tujuannya di medan jihad fisabilillah. Ya. Jadi harus kita bedakan mana sihir, mana karamah.
ya mana mukjizat. Ya, tentu saja ini dalam pandangan agama kita sudah diberikan pengertian-pengertian yang jelas. Ya, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Ya, yang ketiga, ya kenapa banyak kebanyakan dari kita ini tertarik dengan hal-hal yang seperti itu yang menyimpang dari ajaran agama, maunya yang kompas-kompas saja. Ya, Belum kompas tahu. iya betul. Tidak yakin dengan maunya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang misalkan kita diberikan ujian berupa penyakit atau musibah sakit yang bertahun-tahun, kita harus mengambil pelajaran dari Nabi Ayub yang bahkan puluhan tahun sakit, bahkan dalam riwayat yang lain hampir ratusan tahun sakit. Kita hanya diberikan sakit 1-2 pekan saja sudah banyak keluhan kita, sudah banyak mengeluh. Iya, Banyak. iya, makanya ya salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Thalib mengatakan, kalau ada dosaku yang Allah ampuni gara-gara penyakit yang saya derita dan itulah bentuk ampunan Allah terhadap diriku, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tatkala kita diberikan ujian berupa musibah, sudah ikhtiarnya berobat ke dokter, bukan ke dukun ya, tapi ke dokter. Itu asbabnya, hanya mencari wasilah saja. Ya, tapi yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, tapi jangan sampai datang ke dukun atau orang yang dianggap paranormal, parikatnya tidak normal mereka. Ya, dan ini memang kalau kita di Indonesia suka yang aneh-aneh. Ya, diposting ini beli ini bulu perindu, ya mau dijual supaya menambah kekayaan, ya. Kenapa? Kalau secara logika kalau kita, kenapa dia jual itu alatnya atau barangnya? Mending dipakai saja untuk mendapatkan atau mengerap kekayaan sendiri, kan? Kenapa mesti dijual? Ya, ini aneh memang ini. Aneh bin ajaib ini orang-orang Indonesia. Yang beli juga, aduh. Ya, pokoknya kalau ada yang bawa mistik-mistik ya, paling disenangi lah, paling disukai. Yang itu tadi, suka yang kompas-kompas ya. Tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan, tidak sabar dengan keadaan yang dia alami. Ya, maunya silang-sungan. Ya. Padahal mie Indomie kayak apa? Mie instan saja perlu dimasak, Ustaz. Ya, dia itu butuh proses. Kan? Dan lebih cepat waktu dimasaknya daripada prosesnya itu sendiri. Masya Allah. Iya, ini kan masuk bulan Muharram, Ustaz. Ini kan kemarin kita habis puasa Asyura. Iya. Nah, ini saya lihat-lihat juga banyaklah kayak aliran-aliran tertentu yang karena katanya Asyura ini adalah hari kematiannya Husain dan sebagainya. Nah, ini Ustaz, ada saya dengar ini beberapa aliran ini Ustaz yang sudah dikeluarkan fatwanya dari MUI Ustaz. Tapi tetap masih bergerak bebas Ustaz. Masya Allah. Kira-kira bagaimana pendapat ini Ustaz? Sampai ada yang aparat melindungi segala macam. Oh, melindungi Oknum aparat. Oknum. Ya. Ataupun orang-orang tertentu kan. Ala kulli hal. Jadi perkembangan aliran sesat khususnya di Indonesia ini, kalau kita kembali ke bukunya Hartono Ahmad Jais ya, 20 tahun yang lalu beliau ini pakar aliran sesat di Indonesia yang banyak menuliskan tentang masalah aliran sesat di Indonesia. Yang saat itu beliau mengatakan sudah ada 99 aliran sesat di Indonesia. Itu tahun 99? Ya, awal tahun 2000. Iya, awal tahun 2000. Sekarang itu kurang lebih 20 tahun. Bayangkan apalagi sekarang. Tenggang waktu yang begitu lama, 20 tahun lebih, kurang lebih 20 tahun, tentu berkembang pesat ini aliran sesat. Nah, dan aliran sesat ini ujung-ujungnya adalah ya gulu terhadap pemimpinnya. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai Tuhan, sebagaimana ajaran Lia Eden. Ya, bahkan sebagai bukan Lia Eden. Ya. Nah, ini sungguh miris karena dia dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Dari Makassar. Iya, dari Makassar. Aduh. Ini prestasinya tahu. Betul mencoreng citra nama baik ini bahwa Makassar itu adalah masyarakatnya spiritual ya. Tapi ya begitulah namanya aliran sesat begitu masuk ibarat semut hitam di tengah gelap gulita malam, begitu halus pergerakan mereka. Ya, sampai saat ini pasti lebih banyak lagi. Nah, adapun di bulan Muharram ini ya kita banyak mendengar, banyak membaca buku ya, apalagi sekarang ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi IT yang berkembang pesat ya. Sebenarnya kalau masyarakat ini lebih cerdas,
ya untuk mendeteksi aliran-aliran sesat terutama di Indonesia ini mudah sebenarnya. Ya, mudah mereka mendapatkan informasi-informasi. Cuma begitulah kita orang Indonesia malas membaca, malas juga mendengar, dan ketika kita beritahukan infokan, mereka malah membantah. Ya, sebagiannya begitu. Adakah yang seperti itu? Ya, adakah model-model seperti itu? Walaupun ya sudah difatwakan oleh Majelis Ulama seperti ini. Salah satu buku Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Syiah Iya. Ini bukunya yang mengeluarkan adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan judul mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Di sini juga dilengkapi pernyataan ulama-ulama besar Indonesia seperti Hadratus Syekh Hasan Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Iya. Beliau ini luar biasa, ya, keras terhadap Syiah. Ya. Yang kedua Profesor Dr. Buya Hamka, ulama harismatik kita. Yang ketiga Dr. Muhammad Nasir, ya, tokoh agama juga. Yang keempat Kiai Haji Hasan Basri, mantan Majelis Ulama Indonesia di tahun 90-an. Jadi ini sudah keluar bukunya, ini salah satu buku panduan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Walaupun demikian, ya banyak yang membantah. Apakah tokoh Syiah ataukah yang pro kepada Syiah, ya, yang sepaham dengan mereka. Ya begitulah. Ya, dan bila kita kembali ke bulan Muharram ini, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di hari Asyura 10 Muharram, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Dan sungguh besar keutamaannya, yukaffir sanal madiyah, mampu menghapuskan dosa setahun. Ya, luar biasa ini kalau kita berpuasa kemarin, ya, 10 Muharram. Ini sekarang sudah 11 Muharram 1444 Hijriah. Nah, bagi kaum Syiah di Iran dan dimanapun di negeri di dunia ini, justru momentum bulan 10 Muharram atau hari Asyura itu, mereka seharusnya diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa, tapi malah mengalirkan darah di hari tersebut atas meratapi kematian Husain radhiyallahu taala cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bersedih atas wafatnya beliau Husain radhiyallahu taala sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penghulu pemuda yang pertama kali masuk surga bersama dengan kakaknya Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Ya, kita bersedih atas wafatnya beliau Husain radhiyallahu taala. Tapi sikap kita seperti sikap kita sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasatiyah, pertengahan. Kalau kita mau melogikakan secara akal sehat kita, apakah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kita umatnya ini tidak merasa sedih? Iya. Dan ketika beliau wafat, ya sebagaimana di dalam sirah nabawiyah, seluruh para sahabat berkabung, ya, sampai beberapa hari, ya. Malah ada dalam riwayat dikatakan sampai sebulan. Ya, berkabungnya mereka. Tapi justru wafatnya beliau ini tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kepada kita untuk merayakan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berlebihan sebagaimana, ya, dirayakannya kematiannya Husain cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala oleh kalangan kaum Syiah. Ya. Mereka berlebihan. Jadi secara logika berpikir kita saja, mana lebih mulia, Rasulullah SAW ataukah cucunya? Iya, betul. Iya. Ini secara logika berpikir kita. Ya. Kenapa terlalu meratapi Husain? Kenapa terlalu meratapi Husain daripada Nabi SAW? Justru kalau kita mau secara jujur fair, seharusnya wafatnya Nabi SAW itu kita jadikan paling bersedih kita dibandingkan dengan cucunya. Iya. Kan sangat tidak adil. Iya. Kalau kita lebih meratapi kematian Husain radhiyallahu taala daripada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau statusnya mau dipikirin cuma cucu. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan kita syafaat kepada seluruh manusia, ya, pada hari kiamat nanti. Dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menandakan kepada kita bahwa kalau seluruh manusia mati,
tidak berefek. Ya. Tapi kalau Nabi SAW wafat, berarti terputuslah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesedihan yang paling mendalam yang dialami oleh kaum muslimin. Otomatis ketika beliau wafat, maka putuslah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seharusnya itu yang kita ratapi, yang kita tangisi, yang kita berkabung berlama-lama. Tapi kan syariat ini tidak memerintahkan kita seperti itu. Iya. Tapi banyak juga saya dengar-dengar Ustaz toh, mereka meratapi kematiannya Husain deh Ustaz. Katanya karena dibunuh sama sahabatnya Rasulullah sendiri Ustaz. Iya. Itu Muawiyah. Iya. Gitu Ustaz. Masya Allah. Mungkin katanya sih seperti itu Ustaz. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah yang benar, yang sahih, banyak cerita-cerita atas wafatnya Husain ini dikarang-karang oleh kaum Syiah sendiri. Ini buat-buat Ustaz nih. Iya, dibuat-buat. Aspal asli tapi palsu. Aspal ya. Nah, sebelum kita jauh membahas masalah wafatnya Husain, mari kita runutkan ini ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Nabi SAW, beliau bersedih. Kenapa? Beliau bersedih bahwa orang yang setelah wafat dan nanti yang akan menggantikanku menjadi khalifah adalah beliau. Campur rasa gembira. Begitulah keadaan Nabi SAW menyambut sahabatnya dengan gembira. Lalu beliau masuk, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang lebih afdal setelahku, ya, yang lebih utama setelah dariku adalah Abu Bakar sahabat. Ya. Tidak lama kemudian datang masuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu beliau mengatakan, orang yang lebih afdal setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, yang paling terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Tidak lama kemudian masuk menantunya Nabi SAW, Utsman bin Affan. Kemudian dia mengatakan orang yang lebih mulia setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan, menantu saya. Yang terakhir masuk adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini menantu saya. Orang yang lebih afdal setelah Utsman bin Affan adalah menantuku Ali bin Abi Thalib. Nah, wafatnya Umar, Utsman, ya kita tahu ya, kedua sahabat ini ditikam pada saat subuh hari. Ya, itu juga tragedi sebenarnya. Ya, kalau kita mau jujur ya, beliau ini khulafaur rasyidin. Ya, yang harus kita ratapi, bersedih di atas kesedihan, ya. Karena tragedi itu dibunuh. Dan pembunuhnya juga pelakunya dari Persia. Ini cikal bakal ini. Persia. Berarti yang sekarang kayaknya Iran Ustaz. Iran. Dulu namanya Madain. Ya, Madain itu tempat yang luas di Iran, ya. Yang mana Abdullah bin Sabah melarikan diri ke sana setelah mau dibakar sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi Abdullah bin Sabah ini adalah pencipta agama baru Syiah. Iya. Jadi yang menciptakan agama Syiah ini. Jadi Syiah itu memang tidak pernah Islam. Dan pengikutnya tidak pernah masuk Islam. Karena syahadatnya beda dengan kita. Kapan Syiah masuk Islam? Tidak pernah. Iya. Jadi memang Syiah itu bukan Islam. Dari sisi akidah, ya, akhlak muamalah itu berbeda dengan amalan-amalan kita dan menyimpang daripada sunnah Nabi SAW. Walaupun banyak orang yang membela-bela. Tidak tahu apa yang melatar belakangi mereka yang seperti itu. Nah, jadi tragedi wafatnya Husain radhiyallahu ta'ala itu, ya, kalau kita kembali dalam sejarah, ya, kenapa bukan waktu wafatnya paman beliau misalkan Hamzah yang dikenal dengan Asadullah Singa Padang Pasir, yang diambil jantungnya, dicopot jantungnya, kemudian dimakan mentah-mentah jantungnya, hatinya oleh Hindu. Itu lebih sadis lagi. Iya. Nah, ini lebih sadis lagi nih. Nah, kalau Husain radhiyallahu ta'ala kepalanya yang dipenggal. Ya, itu pun yang memenggalnya bukan Yazid bin Muawiyah. Karena pada saat dibunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala, ya, Yazid bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala itu berada di Damaskus, Suriah. Adapun tempat kejadiannya itu ada di Karbala, Irak. Ya, ribuan mil, ribuan kilometer jaraknya. Jauh. Apalagi dulu tidak ada komunikasi telepon. Iya. Nah, yang melatar belakangi ini kan kepergian Husain dari Madinah ke Kufah itu karena ajakan Syiah Kufah.
Iya, dari Irak. Iya. Ajakan dari Syiah Kufah yang memberikan ribuan surat kepada Husain, diajak supaya pergi ke Kufah untuk dijadikan khalifah pemimpin, dan kami menyiapkan ribuan pasukan untuk berperang melawan Yazid bin Muawiyah. Ya, kita tahu bahwa Kufah ini tempat juga wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan. Ayahandanya Husain radhiyallahu, tempat dibunuhnya di situ juga, di Kufah. Dekat-dekat dari Karbala, karena Kufah kan ibarat provinsi. Karbala itu kabupaten. Kabupaten, kabupaten. Seperti itu gambarannya. Nah, lalu dinasihati sama Abdullah ibnu Abbas, paman beliau, jangan pergi ke sana. Ingatlah tragedi ayahandamu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dibunuh juga sama pengkhianat orang-orang Syiah Kufah. Ya, sebenarnya ini dari dulu memang orang-orang Syiah itu pengkhianat. Jadi pakai topeng mereka dengan akidah takiyah itu yang menjadi senjata pamungkas. Jadi akidah takiyah ini tidak dimiliki oleh kelompok aliran sesat yang lain di dunia ini. Cuma satu yang memiliki akidah takiyah di dunia ini adalah kaum Syiah. Ya, kita tahu Ahmadiyah kan terang-terangan mengatakan ada Nabi setelah Nabi SAW. Itu kan tidak takiyah dia. Terang-terangan. Langsung kekafirannya jelas, penyimpangannya jelas, kesesatannya jelas. Adapun Syiah tidak bisa dideteksi, makanya istilah kita ini banyak aktivis yang dipatol-toloi. Gambaran sederhananya saja ya. Siapa yang tidak kenal ulama karismatik Yusuf Qaradawi? Ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Puluhan tahun dia ditakiyah, dibohongi sama orang-orang Syiah di Mesir. Wah, mereka bilang kita ini sama. Siapa bilang kami mengkafirkan sahabat? Kami mencintai sahabat sebagaimana Anda Ahlussunnah mencintai sahabat. Barulah di tahun ke-26 beliau sadar ternyata selama ini saya dikibuli sama orang Syiah. Apalagi cuma masyarakat awam seperti kita. Iya. Pengetahuannya masih. Iya, pengetahuan agamanya masih minim. Beliau ini pemberi fatwa mufti Mesir. Wah, bayangkan. Katanya sekarang pindah negara. Iya, pindah negara. Iya, betul. Setelah beliau pelajari dan menghayati dengan sebaik-baiknya, baru beliau sadar. Ternyata kita ini takiyah sama orang Syiah, dibohongin, didustai sama orang Syiah, dikhianati. Tapi kan Ustaz, maaf saya potong Ustaz nih. Yang saya pernah dengar juga nih Ustaz, banyak aliran Syiah Ustaz. Ada yang Syiah yang 12 imamnya itu, ada yang sampai katanya Islam Ustaz, cuman lebih agungkan Kiai yang kayak di Mekah itu Ustaz, Syiah Syaidiyah. Tapi kayaknya kan Syiah Syaidiyah sekarang ke Yaman semua Ustaz, perang ini. Aduh. Insyaallah ya. Jadi sebelum saya bahas masalah macam-macam aliran-aliran Syiah ini, kenapa mereka getol merayakan Asyura? Ini menjadi pertanyaan ini yang masih dijawab. Ya, kenapa mereka setiap tahunnya, setiap di 10 Muharram, 10 Asyura itu mereka merayakan ya wafatnya Husain radhiyallahu taala. Ini adalah dendam kesumat. Nah, kita tahu bahwa dendam dari mereka dari Yahudi, mereka teruskan dendam itu. Kita yang melatar belakangi lahirnya agama Syiah adalah dari kaum Yahudi. Kita tahu nenek mereka seorang pendendam, ya, pendengki. Nah, itu ditularkan kepada anak cucu mereka yang bernama Syiah hari. Nah, jadi mereka membangun perayaan-perayaan atas wafatnya Husain itu menunjukkan bahwa dendam kesumatnya mereka terhadap kaum muslim tidak pernah pudar ya sampai sekarang. Nah, tidak pernah pudar. Nah, kemudian yang kedua, ini sekaligus membuka kedok mereka, topeng mereka, bahwa sebelum Husain radhiyallahu taala dibunuh, dipenggal kepalanya oleh seorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad, ya, yang notabene yang masuk di pasukan Yazid bin Muawiyah yang berkhianat. Ya, sebelum berangkatnya itu pasukan kan Yazid bin Muawiyah menasihati pasukannya supaya jangan membunuh Husain. Ya, tangkap saja. Ya, hidup-hidup. Jangan diperlakukan zalim. Ya, jangan dihianati. Ya. Pokoknya kalaupun ketangkap jangan sampai dilukai, apalagi dibunuh. Itu pesan Yazid bin Muawiyah. Khususnya kepada Ubaidillah bin Ziyad selaku komandan pasukan. Ternyata ini ya lagi-lagi itu satu orang Syiah dalam kubu kaum muslimin, ya, itu ibarat ya virus yang mematikan. Yang kita pernah ibarat racun yang mematikan untuk kaum muslimin. Jadi
pasukannya itu lebih dulu Syiah Kufa masuk, yang ribuan orang baru datang pasukannya Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad yang notabene berpaham Syiah. Nah, itulah yang memprovokatori, bunuh Hussein. Akhirnya terpenggallah kepalanya Hussein di Karbala. Karbala itu kalau kita artikan adalah kar artinya padang, bala adalah penuh musibah. Ya, karena padangnya tanahnya tandus, kering. Ya, maka dikatakan Karbala. Lebih banyak sekali kejadian di sana, Iya, Ustaz. banyak kejadian ini. Nah, terus sudah. Iya, seru sekali. Nah, kita singkatkan. Jadi isi doa dari Hussein itu radhiyallahu ta'ala, ya Allah, cari berikan persatuan mereka, siapapun namanya dari kalangan mereka. Usirlah mereka di negeri-negeri kaum muslimin ibarat kaum muslimin mengusir tikus. Jangan ridhoi keberadaan mereka dimanapun di bumi. Sampai di lubang-lubang. Iya, sampai ke lubang-lubang yang paling tersembunyi. Dan itu dikabulkan doanya. Subhanallah. Makanya setiap tahunnya mereka saling mengalirkan darah dari tubuh mereka itu dalam rangka apa? Katanya untuk menebus dosa Hussein, penebus dosa. Iya, penebus dosa. Nah, terulang terus ya sampai ada dendam. Nah, yang terakhir sekali mengenai jenis-jenis Syiah ini, macam-macam Syiah ini memang banyak. Ada Syiah Fatimiyah, Ismailiyah, Nusairiyah, ya Rafidhah, ya termasuk orang yang dekat-dekat dari Ahlus Sunnah itu katanya Zaidiyah. Mungkin dulu ada yang seperti itu ya. Dia tidak seperti Syiah yang lain mengkafirkan sahabat dan lain sebagainya. Ya. Tetapi untuk waktu sekarang ya, jenis dan apapun namanya Syiah harus berkiblat kepada Rafidhah Iran. Ya, karena yang menjadi remote controlnya adalah Iran, Teheran. Pusatnya, Ustaz. Pusatnya di situ, sentral di situ. Jadi mau Zaidiyah juga sekarang sudah bergabung. Buktinya Zaidiyah yang katanya banyak di Yaman itu yang memberontak kepada pemerintahan yang sah sampai hari ini. Ya, yang dibawa dengan bendera Syiah Houthi. Houthi kan banyak Zaidiyah di situ. Yang ya banyak Zaidiyahnya yang bergabung. Ketika mereka ini banyak populasinya, Ustaz, mereka akan berkhianat, Ustaz. Berkhianat, ya. Tapi karena masih kecil ya. Jadi Syiah apapun namanya, ya, ketika mereka bertemu sama Syiah cuma satu, kompak untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apapun nama Syiah. Kita musuhnya nih. Iya. Kita semua ini kan dianggap nawasib. Nawasib itu udah halal darah kita ditumpah. Nawasib itu ibarat orang kafir. Iya. Kita dianggap sebagai orang kafir, nawasib. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada lagi Zaidiyah sekarang. Yang ada adalah kiblatnya semua ke Iran, Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah ini komandannya dari Syiah seperti Syiah. Iya, mungkin lain kali kita bisa melanjutkan ini. Sangat menarik. Menarik sekali nih, Ustaz. Cuman waktu kurang pas lah. Betul ya. Nanti lanjutlah. Mungkin last scan ini, Ustaz. Saran tak, Ustaz, biar ini orang-orang bisa paham bahwa aliran sesat ini jangan dimasuki gitu, Ustaz. Walaupun kita misalnya mau jalan pintas dan sebagainya, usahakan itu percaya sama Allah saja. Mungkin saran-saran. Jadi resume atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini bahwa untuk tidak mudah tergoda dengan paham apapun yang sesat di dunia ini, ya ayo kita kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i ya. Alhamdulillah sekarang di mana-mana kajian-kajian, pengajian ya, kuliah-kuliah yang intinya adalah memahamkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan sahabatnya, luar biasa. Tinggal kita mau tidak untuk belajar. Ya kalau tidak sempat datang ke majelis ilmu, ya paling tidak HP kita ini jadi senjata pamungkas untuk kita memperdalam ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah pergaulan. Jangan sampai kita ini salah bergaul, salah lingkungan kita. Ya terutama adik-adik kita ini yang di kampus-kampus mahasiswa. Jangan sampai Anda terjerat dengan paham Syiah. Dan ada satu ajarannya adalah membolehkan nikah kontrak, nikah mut'ah. Ini yang paling ajaran yang paling disenangi oleh kalangan pemuda mahasiswa dan mahasiswi. Karena kenapa? Nikah kontrak itu tanpa wali orang bisa menikah, tidak perlu uang naik tinggi-tinggi, ya cukup mungkin HP atau buku ya sudah jadi maharnya, bisa gonta-ganti pasangan. Karena semua item ajaran Syiah tidak ada yang masuk akal, cuma satu yang masuk akal benar sesuai dengan hawa nafsunya, yakni nikah kontrak. Ya, jadi kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki anak di kampus jadi mahasiswa dan mahasiswa, berhati-hatilah dengan keberadaan mereka, karena sekarang ini
Mereka ada di pemerintahan, ada di kementerian, ada di kampus-kampus, mulai rektor, dekan, dosen, sampai ke bawah mahasiswa. Jadi kalau kita tidak mewaspadai dari sekarang, maka nasib kita sama dengan saudara kita di Suriah, di Yaman dan Irak. Ya, yang dulunya adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang dijadikan negeri Syiah. Ya, Indonesia ini kita beruntung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita tidak pandai menjaga, maka akan berubah menjadi negeri Syiah Persia Raya. Ya, ini dan bukan saja mengganggu masalah akidah keberadaan Syiah ini atau muamalah atau akhlak, tapi juga mendirikan negara di atas negara. Jadi NKRI ini akan diubah ideologinya menjadi negara Syiah Persia Raya. Komandonya adalah Syiah Iran di Teheran. Demikian ya. Masya Karena Allah. waktu. Mantap sekali ilmunya, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah mungkin kemudian ada kesempatan lagi Ustaz, bisa kami siap. wawancara lagi nih. Kayaknya menarik sekali Ustaz. Oh, Masya iya. Allah. Salam demi untuk umat, kami siap selalu hadir untuk ya, Masya Allah, Ustaz. berbagi sharing saja. Sharing, Ya. Ustaz. Betul. Ya, pengalaman-pengalaman di lapangan. Bagi umat ini butuh pencerahan. Pencerahan ya, betul. Supaya terinstal terus. Iya, terus imannya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.